Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, selamat datang pada video saya ini. Perkenalkan, nama saya Lutfi Bahtiar, peserta Graduate Trainee Program Batch 5 APB Sinarmas dari tim Cendana. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai bahan baku kertas dari serat panjang atau softwood. Mari kita simak video ini sampai selesai ya. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai yang pertama, yaitu jenis kayu itu sendiri. Yang kedua, struktur dan komposisi. Yang ketiga, keunggulan dari kayu softwood. Dan yang keempat adalah aplikasi penggunaan dari kayu softwood. Yang pertama, kita mengetahui istilah kayu terlebih dahulu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting pohon atau tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Penyebab terbentuknya kayu adalah akibat akumulasi selulosa dan lignin pada dinding sel berbagai jaringan di batang. Kayu dapat digunakan berbagai keperluan, mulai dari memasak, kemudian membuat perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, hiasan rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian untuk bahan bangunan seperti pintu, jendela, rangka atap, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kayu digunakan sebagai bahan baku kertas. Khusus pada video ini, kita akan membahas kegunaan kayu sebagai bahan pembuatan kertas. Nah, untuk itu, mari kita simak video ini sampai selesai. Kayu pada pembuatan kertas diperoleh dari hutan tanam industri yang ditanam oleh perusahaan pembuat kertas itu sendiri maupun rekanan yang bekerja sama. Nah, jenis pohon yang ditanam disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Setelah pohon telah mencapai kualifikasi tertentu sehingga siap untuk dipanen, maka langkah selanjutnya dilakukan penebangan sehingga kayu siap untuk diolah. Jenis kayu sebagai bahan baku kertas dibedakan menjadi dua, yaitu softwood dan hardwood. Nah, softwood atau kayu yang termasuk kelompok Gymnospermae adalah kayu dengan densitas yang lebih rendah dan berdaun berduri. Selain itu, ciri-ciri softwood adalah yang pertama memiliki serat panjang, yang kedua berdaun duri, yang ketiga sebagian besar tersedia di daerah beriklim dingin dan sedang, yang keempat ukuran fiber antara 2-4 mm, dan contoh softwood adalah pinus dan cemara. Yang kedua adalah hardwood. Hardwood adalah kayu yang masuk dalam kelompok Angiospermae dan adalah kayu dengan densitas yang lebih tinggi dan berdaun lebar. Selain itu, ciri-cirinya memiliki serat pendek, yang kedua berdaun lebar, yang ketiga sebagian besar tersedia di daerah beriklim tropis dan sedang. Yang keempat, ukuran fiber antara 0,7 sampai 1,2 mm, dan contoh hardwood adalah akasia dan Eucalyptus alba. Nah, perbedaan yang lain antara softwood dan hardwood yaitu softwood cenderung lebih putih kayunya bila dibandingkan dengan kayu hardwood yang cenderung lebih gelap. Setelah mengetahui ciri-ciri dari softwood dan hardwood, pada video kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai kayu softwood dan kegunaannya. Di sini contoh yang saya ambil adalah kayu pinus yang banyak digunakan dalam pembuatan kertas. Salah satu jenis kayu softwood adalah pohon pinus. Pinus sendiri adalah salah satu jenis pohon yang digunakan untuk memproduksi kertas, di mana karakteristik fiber yang panjang sesuai untuk propertis kertas. Pinus banyak hidup di daerah yang beriklim dingin. Perbedaan suhu membuat kualitas yang dihasilkan lebih baik bila dibandingkan dengan pinus yang hidup di daerah tropis. Jenis pinus berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua, yaitu Northern Hemisphere dan Southern Hemisphere. Northern Hemisphere lebih digunakan karena mempunyai panjang fiber yang dihasilkan lebih panjang daripada Southern Hemisphere. Pada industri kertas, pinus Northern Hemisphere jenis Scott Pine banyak digunakan dan berasal dari negara Skandinavia, yaitu Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia, dan sekitarnya. Selain itu, terdapat Southern Hemisphere atau pinus yang hidup di bagian bumi belahan selatan seperti pada Australia. Nah, ada juga pinus yang berbeda dengan yang lainnya, yaitu pinus yang hidup di iklim tropis, yaitu jenis Sumatran Pine, yang merupakan pinus asli dari Sumatera namun sangat jarang digunakan untuk bahan baku kertas. Karakteristik pohon pinus. Pohon pinus mempunyai batang utama yang lurus dan memiliki kulit batang relatif bertekstur kasar serta beralur dalam. Nah, untuk
pohon pinus sendiri dapat tumbuh hingga tinggi mencapai 20-40 meter dengan diameter 70-90 cm. Bahkan pada pohon pinus yang sudah tua, diameter pohon dapat mencapai 100-145 cm. Kulit bahan pohon pinus ini berwarna coklat kelabu hingga coklat tua dan tidak mudah mengelupas. Nah, untuk daunnya sendiri berbentuk seperti jarum seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Sedangkan buah pinus berbentuk konifer atau seperti kerucut pada gambar tersebut. Perbedaan dengan buah cemara adalah buah pinus lebih terlihat mekar daripada buah cemara. Bagian dari kayu pinus, yang pertama adalah bak. Bak adalah kulit terluar dari kayu. Yang kedua adalah kambium. Kambium adalah bagian yang berfungsi pertumbuhan secara sekunder. Yang ketiga ada saput, adalah bagian radial tampak pada gambar, yang berbeda di bagian luar dan dari headwood yang sel-selnya masih aktif untuk pertumbuhan pohon. Sedangkan untuk heartwood adalah bagian tengah dari kayu pinus yang sel-selnya sudah mati. Biasanya komposisi heartwood berkisar sebanyak 75%, sedangkan komposisi sapwood sekitar 25%. Nah, kemudian ada growth ring, menunjukkan pertumbuhan pohon secara sekunder dan dapat menunjukkan seberapa lama usia dari pohon tersebut. Kemudian ada bagian-bagian mikroskopis dari kayu pinus. Yang pertama adalah tracheit. Tracheit adalah bagian untuk transfer makanan secara vertikal atau ke atas. Yang kemudian ada ray, adalah tempat penyimpanan dan transfer sari makanan secara radial. Kemudian ada sel parenkim, adalah jaringan dasar pada kayu yang masih hidup. Sedangkan untuk resin kanal adalah bagian kayu untuk transfer getah pada pohon-pohon yang bergetah. Kemudian ada kambium, adalah bagian pertumbuhan secara sekunder. Kemudian ada vessel, adalah bagian untuk transfer air pada batang pohon. Sedangkan fiber adalah bagian pada tumbuhan yang merupakan penopang pohon agar kaku dan kuat. Pada gambar tersebut, fiber pinus mempunyai ukuran yang lebih panjang bila dibandingkan dengan fiber eukaliptus. Sedangkan bila dibandingkan dengan fiber cemara atau spruce, cenderung lebih pendek sedikit. Pada kayu pinus, komposisi kandungan fiber sekitar 90% dari kandungan berat yang ada. Dan dalam fiber ini terkandung selulosa dan hemiselulosa, yang merupakan polimer glukosa rantai panjang untuk selulosa, sedangkan hemiselulosa adalah polimer glukosa dengan rantai pendek dan bercabang. Berikut ini adalah tabel komposisi selulosa dan hemiselulosa pada fiber pinus yang dibandingkan dengan fiber cemara. Selain selulosa dan hemiselulosa, terkandung juga pada fiber yaitu lignin yang merupakan zat pengikat sel yang ada pada pohon berkayu. Lignin ini perlu dihilangkan karena dapat mengurangi kualitas kertas. Nah, di sini perbandingan fiber softwood dan fiber hardwood. Nah, pada fiber softwood, keunggulan softwood adalah meningkatkan tear strength, tensile, dan paper strength kertas. Karena fiber softwood lebih panjang namun tipis sehingga membuat ikatan hidrogen yang lebih kuat setelah fibrilasi pada revener. Namun, karena fiber yang panjang dan ikatan hidrogen yang kuat menyebabkan susah dewatering, serta harga yang mahal karena bahan baku dari softwood ini harus impor. Sedangkan pada fiber hardwood, smoothness-nya tinggi karena fiber berukuran lebih kecil sehingga memudahkan distribusi fibernya. Proses pun lebih mudah karena kandungan lignin pada fiber hardwood lebih sedikit dan dewateringnya lebih cepat karena ikatan hidrogennya tidak lebih kuat dari yang dihasilkan softwood. Namun, karena fiber yang pendek menyebabkan tensile strength dan tear strength-nya yang rendah. Karena keterbatasan tersebut, maka penggunaan softwood pada industri harus dicampur dengan hardwood agar kualitas kertas dapat dicapai dan kos produksi dapat dikurangi. Pada proses pembuatan kertas, pertama-tama adalah pengumpulan dari bahan baku. Kayu yang berasal dari hutan tanam industri dipotong kemudian diangkut ke mil untuk kemudian diolah. Bahan baku yang telah dibawa kemudian diolah melalui debarker untuk menghilangkan kulitnya, yang kemudian dipotong kecil-kecil menggunakan chipper dan dimasak di digester yang kemudian dimasak menjadi pulp. Nah, pulp yang sudah terbentuk kemudian masuk ke stock preparation dengan proporsi tertentu. Stok diolah dengan penambahan bahan kimia yang kemudian dikirim ke paper machine untuk diolah menjadi kertas. Pada paper machine, stok mengalami formasi deforming, kemudian dikeringkan di dryer yang kemudian dibentuk untuk digulung pada jumbo roll. Nah, kertas yang sudah jadi kemudian dikirim ke finishing
untuk dipotong sesuai dari permintaan customer. Nah, kesimpulannya, pinus adalah salah satu jenis pohon softwood yang digunakan untuk memproduksi kertas di mana karakteristik fiber yang panjang sesuai untuk properties kertas. Bagian dari pinus terdiri dari bark, cambium, sapwood, heartwood, growth rings dengan trachea dan vessel sebagai alat transportasi air dan nutrien ke seluruh pohon. Keunggulan softwood adalah meningkatkan tear strength, tensile, dan paper strength kertas. Namun, penggunaan softwood pada paper industri harus dicampur dengan hardwood agar kualitas kertas dapat dicapai dan cost produksi dapat dikurangi. Kegunaan lain selain untuk kertas, softwood bisa digunakan untuk produksi tisu dan napkin. Sekian video ini saya buat, semoga dapat membantu rekan-rekan dalam mengetahui bahan baku dari kertas dan proses produksi pada kertas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.